Selamat bergabung di live flash privat online siang hari ini. Kita akan bareng-bareng belajar PK dan PM ya teman-teman ya. Halo, yang sudah hadir siapa nih? Boleh say hi dulu dong? Boleh say hi dulu ya. Ini kakak baru saja mulai untuk segera bahas soal-soal PK PM. Yang sudah gabung boleh say hi dulu teman-teman, atau sambil bantu tap-tap ya, dan juga ambil kertas, ambil bolpen atau pensil, boleh langsung dikerjakan nomor 21 ya. Yang sudah dapat jawaban boleh langsung ditulis di kolom komentar, oke? Kita barusan mulai. Oke. Halo, selamat bergabung Ayu, Nanat, Asinta, terus siapa nih, Aditya, Zora, Jeyo, dan teman-teman yang lain. Selamat siang, selamat bergabung di live flash privat online. Kita akan membahas soal PK, penalaran kuantitatif, dan juga PM, penalaran matematis bareng Kak Eka di siang hari ini, hari Rabu, tanggal berapa nih? 17 ya, 17 Desember 2025. Nggak kerasa sebentar lagi sudah Januari, Februari, Maret. Wah, deket banget nih untuk SNBT-nya. Gimana persiapan kalian? Sudah semakin sedikit waktunya ya. Walaupun kelihatannya masih 2 bulan lebih ya, kelihatannya masih lama gitu ya, tapi teman-teman jangan lengah ya, jangan lengah sedikit pun. Teman-teman harus tetap latihan dan juga latihan, biar nanti makin siap lagi nih SNBT-nya. Ada yang sudah dapat jawaban mungkin nomor 21, kelihatan nggak soalnya ya? Nomor 21, ada yang mau coba jawab kah? Ini nomor pertama kita ya, nomor pertama kita. Sambil dibantu tap-tapnya ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan akan membahas soal-soal ini. Yuk, soal pertama. Sebuah tas, harga 3 buah tas dan 2 buah dompet adalah 100.000. Berarti di sini dinyatakan tasnya X, kemudian dompetnya Y, berarti 3X. 3X ditambah 2 dompet 2Y sama dengan 100.000. Yang persamaan kedua, harga 1 buah tas X ditambah 3 buah dompet 3Y sama dengan 62.500 gitu ya. X dan Y tadi adalah tas dan juga dompet. Maka persamaan yang memenuhi adalah, nah ini kita bikin dia ke bentuk matriks karena di opsi diminta bentuknya bentuk matriks. Gampang ya teman-teman, tinggal ambil koefisiennya saja. Jadi di sini koefisien X-nya 3 untuk persamaan 1, kemudian Y-nya 2, kemudian yang persamaan kedua itu X-nya 1. Kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya koefisiennya. Kemudian koefisien Y-nya adalah 3. Nah, kemudian kalikan dengan XY, XY-nya taruh di sebelah sini. Baru hasilnya di ruas kanan 100.000 dan juga 62.500. Ini tenang aja teman-teman, kita tidak diminta untuk menghitung kok, kita tinggal cari formatnya saja gitu ya, cari formatnya saja. Nah, berarti kita pindah ruas, tapi teman-teman harus ingat dulu konsep dari kesamaan atau perkalian matriks. Jadi kalau kakak nih punya A dikalikan X kemudian sama dengan Y, ini misalkan saja ya, A, X dan juga Y ini misalkan sama-sama matriks. Betul sekali, inverse kan ya. Tapi posisinya hati-hati ya, posisinya hati-hati. Jadi misalkan kakak punya A kalikan X sama dengan Y, maka X adalah A inverse dikalikan dengan Y. Jadi tergantung siapa yang pindah ruas. Kalau posisinya tadi di depannya X atau di depannya yang ditanya, pas pindah ruas juga harus di depannya yang diketahui tapi yang ruas kanan. Dan ketika pindah ruas dia jadi inverse gitu ya.
Ini A, X sama Y ini perumpamaan saja, perumpamaan. Kalau mereka bertiga itu adalah perkalian matriks dipisahkan dengan tanda sama dengan ruas kanannya juga matriks, maka seperti ini ya. Jadi kalau soal kita ini tadi kan ada perkalian dua matriks yang ruas kiri ya, ruas kanannya ada satu matriks, berarti kalau X, Y saja kita harus pindah siapa? Pindah yang matriks 3, 2, 1, 3. Pindahnya kemana? Ini yang harus kita pindah ya. Ini harus kita pindah. Pindahnya harus di depannya matriks 100.000 sama 62.500 gitu. Jadi X, Y sama dengan 3, 2, 1, 3. Kasih tanda inverse ya. Jangan lupa kasih tanda inverse. Kemudian yang 100.000 tulis ulang di belakang sini. 62.500. Nah, kayak gini. Kita tidak usah menghitung ya. Tidak perlu menghitung karena ya udah cari aja yang seperti itu di opsi yang mana? Opsi yang mana? Opsi yang apakah A? Bukan ya. Bukan yang A, ini salah posisinya. Apakah yang B? 3, 2, 1, 3 inverse. Ini di sini sudah dituliskan inverse. Kemudian 100.000, 62.500. Nah, ini jawabannya yang B. Iya betul Patrick. Yang B ya. Oke, gampang. Konsepnya tadi yang ini nih, pokoknya diingat aja kalau suatu matriks dikalikan dengan X sama dengan Y, maka untuk mencari X harus memindah ruas. Nah, yang pindah ruas tadi diingat posisinya, apakah dia di depan atau di belakang. Karena nanti kalau seperti ini nih, misalkan X dikali A, X dikali A sama dengan Y, misalkan gitu, berarti untuk menemukan matriks E, kita pindah matriks A tapi harus di belakangnya Y. Nah, kayak gini ya. Harus seperti itu. Karena tadi ini posisinya di belakang. Berarti pas pindah ruas juga di belakang tetapi inverse. Seperti itu ya konsepnya ya. Ada dua tipe. Apakah dia di depan atau di belakang? Kalau di depan berarti pas pindah ruas juga harus di depan. Kalau di belakang juga di belakang. Dan berubah menjadi inverse gitu ya. Tanpa perhitungan. Oke, aman ya nomor 21. Bisa kita lanjut nomor berikutnya atau ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Silakan ya kalau masih ada yang bingung atau belum paham atau mungkin kayak penjelasannya terlalu cepat, boleh request dijelaskan ulang yang bagian mana yang kalian belum paham. Oke, lanjut ya, es krim ya. Oke. Nah, ini soal 22. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, live ini bisa kalian ubah ke bentuk ini ya, landscape ya. Jadi HP-nya dimiringkan, terus bisa kamu zoom in, zoom out di situ. Semoga sih kelihatan. Oke, ayo sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Bantu tap-tap dan juga follow les privat online bagi yang belum follow. Ini nomor 22, nomor 2 atau nomor kedua kita. Yang sudah dapat jawaban boleh langsung di komen, sambil bantu tap-tap. Share juga ke teman kalian boleh sekali. Share juga ke teman kalian. Kakak juga lagi nge-share nih ke telenya les privat online. Bagaimana? Ada yang mau coba jawab mungkin teman-teman? Adakah yang mau coba menjawab nomor kedua kita? Lanjut Caca, belum ini nomor 2 belum kejawab kok. Coba Caca jawabannya apa untuk nomor 22? Untuk bilangan bulat positif A, B, dan K bahwa A pangkat K itu tanda apa itu namanya ya? Habis dibagi ya, A pangkat K tanda begini itu artinya B habis dibagi A pangkat K, tapi B ini tidak habis dibagi
A pangkat K plus 1. Nah, di soal 2 pangkat K terus tanda begini. Nah, ini berarti artinya 72 habis dibagi 2 pangkat K. Nah, tugas kita nanti menemukan ya K-nya ini berapa. Tapi 72 ini tidak habis dibagi A pangkat K plus 1. Nah, gitu. Berarti kan kalian harus menemukan faktor-faktor dari 72 ya. 72. Cara menentukan faktor 72 bisa kalian pecah. Misalkan 72 itu 8 kali 9. Nah, 8 adalah 2 pangkat 3. 9 itu 3 kuadrat. Atau boleh juga dengan pohon faktor ya. Bagi 2, 36. Bagi 2 lagi, 18. Bagi 2, 9. Bagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3, 3. Nah, gitu ya. Dapatnya nanti sama, 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat. Nah, berarti karena di sini bilangan pokoknya harus 2 ya. Harus 2 pangkat K, berarti kita ambil yang 2 pangkat 3 ini. 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat K ini adalah 2 pangkat 3. Betul ya kalau dicek ulang? 72 itu habis dibagi 2 pangkat 3 alias dibagi 8, tetapi 72 tidak habis dibagi ini 2 ya, ini jadinya 2 ya kan. 72 tidak habis dibagi 2 pangkat 3 tambah 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu kan 16, kan bener ya, 72 tidak habis dibagi 2 pangkat 4. Dah, berarti ketemu K-nya 3, yang diminta soal adalah K kuadrat. Jadi K kuadrat adalah 3 kuadrat, yaitu 9 gitu ya. Siapa yang betul? Ice cream. B, betul. Loh, kok ganti jawaban kamu, ice cream? Jawabannya harusnya yang B. Iya, udah betul tadi. Jawaban kamu B. Oke, bisa dipahami nomor 22? Atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, jangan lupa bantu tap-tap ya teman-teman ya. Bantu tap-tap yuk. Kalau sudah clear, kita lanjut ke nomor berikutnya. Coba komen, lanjut. Coba ulang Kak yang 72 tadi. 72 itu 8 kali 9. 8 kan 2 pangkat 3 ya, kemudian 9 itu 3 kuadrat. Atau boleh juga pohon faktornya pakai cara ini nih, boleh. Jadi dibagi dulu ya, pakai cara ini juga boleh. Nanti hasilnya sama kok, 2 pangkat 3 kali 3 kuadrat gitu kan. Nah, karena tadi 72 itu habis dibagi 2 pangkat K, berarti kan kita ambil yang 2 pangkat 3-nya ini. 2 pangkat K itu 2 pangkat 3, ya kan? Berarti K-nya kan dapat 3. Yang diminta soal adalah K kuadrat, jadi 3 kuadrat, yaitu 9 gitu. Oke? Aman? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, aman. Lanjut ke nomor berikutnya. Sambil bantu tap-tap ya. Kakak minta tolong untuk bantu tap-tap teman-teman. Ke nomor berikutnya. Wih, ini panjang ini. Tapi ada triknya kok. Ada triknya, tenang saja kawan. Tidak semua soal PKPM itu dikerjakan dengan hitungan, tenang saja. Pilihan gandanya mana nih? Ini nomor 23 kalau dikerjakan beneran pakai hitungan, wah panjang bener. Yakin ini panjang banget kalau dikerjakan pakai manual. Dikerjakan satu-satu. Jangan ya Dik ya, jangan dikerjakan manual. Pusing sendiri nanti jadinya. Sebentar, opsinya belum lengkap. Nah, ini. Ini gimana sih?
Udahlah gitu nggak apa-apa ya, nggak harus sejajar kok. Nah, nih ada soal apa ini namanya, statistik ya, statistik. Ini kayaknya masuknya ke PM nih, penerapan matematis. Ini yang barusan WA siapa nih? Yang tanya, Kak join grup chatnya gratis apa bayar? Gratis, silakan klik aja link yang ada di bio les privat online ya. Saluran bukan grup chat ya. Oke, yuk nomor 23 gimana nih? Pusing belum melihat soalnya, pusing belum? Karena di sini ada distribusi frekuensi usia pekerja pada perusahaan A dan B. Ada dua data ini ya. Kemudian usianya ada pada interval-interval. Kebayang dong, berarti ini namanya tabel distribusi frekuensi berkelompok gitu kan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, kesimpulan yang tidak benar, hati-hati nih, yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Masa iya kita ngecek satu-satu, opsi A nyari rata-rata, median, modus. Yang dari perusahaan A sama perusahaan B juga nyari rata-rata, median, dan modus. Terus baru dibandingkan, itu kan banyak ya, banyak sekali, menyita waktu, jelas nggak mungkin gitu. Jadi ada triknya. Oh, kamu yang chat ya, es krim ya, oke. Nah gitu ya, kebayang ya, apalagi kalau A-nya bener nih. Kalau A-nya bener, kita lanjut ngecek yang B. Ngecek yang B, nyari rata-rata sama median, udah kehitung sih di bagian A. Kalau beneran ngitung ya, dan ngitungannya bener gitu kan. Yang C nyari modus sama median juga sudah ada di A. Jadi kuncinya nyari rata-rata, median, sama modus. Tapi masa iya ini datanya berkelompok loh. Kalian pernah kan menghitung rata-rata, median, sama modus data berkelompok? Itu kan ada rumusnya sendiri. Kita nyari frekuensi kumulatif dulu. Kemudian kalau rata-rata malah nih kayak spill rumusnya ya bagi yang lupa. Rata-rata atau biasanya X bar gini kan, yang data berkelompok itu rumusnya sigma FI kali XI dibagi sigma F gitu. FI itu apa? Frekuensi kelas ke I, misalkan kelas 1, kelas kedua, ini sampai berapa kelas ini? 5 kelas. Kemudian XI adalah apa? Nilai tengah ya, titik tengah atau nilai tengah, sedangkan sigma F adalah totalnya 50. Kan berarti kita tambah satu kolom lagi nih, namanya XI, nyari titik tengah dulu yang perusahaan A, nanti perusahaan B, kemudian kamu kalikan dulu, baru di sigma itu dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data semuanya, kan banyak banget tuh. Belum lagi nanti yang median. Coba ingat nggak nih teman-teman rumus median? Untuk yang data berkelompok, itu median rumusnya adalah apa ya? Tepi bawah ditambah apa ayo? Setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kumulatif kelas sebelum dikali panjang kelas gitu kan. Tuh, apa tuh TB? TB adalah tepi bawah kelas median. Median itu berarti cari setengah, cari letaknya dulu ya. Karena ini datanya ada 50, berarti setengah kali 50. Data ke 25 tuh letaknya di mana? Itu dua data loh, perusahaan A sama perusahaan B. Mana mungkin nggak muat ini. Kalau dikerjakan benar-benar, nah ini bisa habis waktu kalian hanya untuk mengerjakan satu soal ini gitu kan. Belum lagi modus nanti. Modus itu adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali panjang kelas. Apa itu D1? Selisih kelas frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih kelas frekuensi. Kelas modus, sorry kayak kok. Jadi typo. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu setelah, kalau D1 itu sebelum. Dan P adalah panjang kelas gitu ya. Panjang sekali ya. Oke. Karena kita mencari yang tidak benar, kita coba cari keganjilan dari soal-soal ini. Daripada kita ngitung rata-rata, median, dan modus satu-satu, mending kita cari apa yang paling gampang dari ketiga soal ini. Modus lah ya. Modus paling gampang. Walaupun
Walaupun di sini datanya data berkelompok, modus itu letaknya pasti ada di kelas dengan frekuensi tertinggi. Contohnya nih, modus kelas perusahaan A misalkan ya, modus A, kayak tulis modus A. Berarti letaknya pasti di kelas 30 sampai 39 pasti. Karena apa? Karena di sini frekuensi terbanyak untuk yang data perusahaan A terletak pada kelas 30 sampai 39. Sedangkan modus untuk kelas B itu pasti terletak di kelas yang mana? Di interval yang mana, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Grup chatnya cuma di tele, iya. Mulai dari mana buat belajar SNBT? Soalnya baru mulai. Dari yang fundamental dulu kali ya. Dari yang fundamental dulu. 50 sampai 59. Cakep, betul. Iya, karena perusahaan B ini frekuensinya terletak atau frekuensi terbanyak ada di kelas 50 sampai 59. Kelas 50 sampai 59. Artinya apa nih? Artinya apa? Dari sini saja teman-teman langsung bisa ngecek opsi A, B, C, D, E sekilas saja. Kalau ini nggak tahu karena kita nggak ngitung. Opsi B rata-rata usia pekerja kita juga nggak tahu nih, nggak ngitung, males gitu kan. Yang J modus usia pekerja perusahaan A lebih kecil daripada median, kita nggak ngitung mediannya, males. Kaum males nih kayak gini ya, selalu punya trik. Yang D, median usia perusahaan A lebih kecil daripada rata-rata. Nah, apalagi nih kita nyari median, nyari rata-rata, males juga ya kan. Ini nggak tahu lah, nggak tahu. Kalau yang E, rata-rata, median, dan modus usia pekerja kedua perusahaan terletak pada kelas interval yang sama nih. Kata-kata ini nih, coba perhatikan. Kata-kata yang itu tuh, gimana menurut kalian? Katanya rata-rata, median, dan modus usia pekerja di kedua perusahaan terletak pada kelas interval yang sama. Padahal nyatanya modus yang perusahaan A itu terletak di interval yang ini, sedangkan modus yang perusahaan B tadi adalah yang 50 sampai 59. Ini sudah beda kelas mereka. Ya, beda kelas. Jadi kata-kata atau pernyataan ini itu salah, bernilai salah. Karena mereka tidak sekelas, tidak terletak di kelas atau interval yang sama. Jadi kan yang diminta yang tidak benar, ya kan? Jadi jawabannya pasti yang E ini. Nah, gitu ya. Betul, beda kelas ya, tahu ya. Aduh, tahu. Oke, paham ya dari sini ya. Jadi berbekal dari kemalasan kita nyari yang paling rancu, paling aneh, paling ya yang paling gampang lah. Kalau nyari modus itu kan paling gampang. Kalau median sama rata-rata kan benar-benar harus ngitung nih. Jadi ya udahlah, itu skip, nggak apa-apa. Kalau modus logikanya dia pasti terletak di interval yang frekuensinya paling banyak gitu. Beda kelas ya. Jadi pernyataan E ini tidak benar. Bisa dipahami nomor 23? Beda interval, betul. Oke, bisa dilanjut? Ayo sekalian bantu tap-tap ya teman-teman ya. Yang barusan bergabung juga selamat bergabung di live les privat online. Kita lagi bahas soal PKPM nih teman-teman. Sudah sampai nomor 3, baru nomor 3 kok. Oke, lanjut. Oke, halo juga Zakwan. Lama nggak kelihatan nih. Lanjut Nadine. Oke, siap. Sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Kita lanjut soal keempat. Soal keempat. Tunggu dulu ya, soal keempat. Jadi nggak masalah ya, walaupun kita kaum mager tuh tetap ada cara kok. Kaum mager jailah. Nah ini nomor keempat. Nomor keempat, topiknya tentang apa nih, ada yang tahu?
Perusahaan pupuk PTA pada bulan Januari September mengalami pola barisan geometri. Nah, topiknya tentang barisan dan sudah disebutkan di situ barisannya geometri. Pola barisan geometri. Pola bilangan, oke. Lama live Kak. Enggak sih, baru 4 nomor nih. Baru dapat 4 nomor. Kemana aja nih? Zakwan. Yuk kita coba bahas ya. Bulan dulu nih. Bulan Januari 2022. Benar ya, pada bulan Januari bisa mengekspor 2 ton. Berarti Januari 2022 itu 2 ton. Ini anggap saja sebagai U1. Ini kan. Kemudian bulan Februari, nah Februari berarti setelah Januari ya. Ya iyalah Kak. Berarti kalau Februari 2022 berapa itu? 3,998 ton. Boleh nggak ini kita bulatkan? Boleh ya, kita bulatkan. Apa ini? Aduh, nggak bisa. Sebentar ada yang WA. Apa ini? Nanti dulu. Kata-kata penutup tahun Kak. Aduh, apa ya? Kata-kata. Nanti dulu deh. Ini kita bulatkan jadi 4 ton. Berarti ini sebagai suku kedua. Yang ditanyakan adalah bulan Agustus. Nah, Agustus. Kalau Januari itu suku ke-1, Februari suku kedua, Agustus suku ke berapa? Ada yang tahu? Agustus itu bulan keberapa ya? Bulan ke-8, jadi suku ke-8. Nah, kita kan sudah punya rumus UN untuk geometri tuh. UN atau suku ke N barisan geometri itu A kalikan R pangkat N min 1. Dengan A adalah suku pertama atau U1 dan R sebagai rasio. Berarti nyari rasio dulu ya. Cari rasio dulu. Rasio itu bisa dicari dengan suku kedua dibagi suku pertama, atau intinya rumus umumnya UN dibagi UN min 1. Rumus umumnya gitu. Kita ambil yang suku kedua dibagi suku pertama saja ya. Suku keduanya 4, suku pertamanya 2. Jadi rasionya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan saja. Suku ke-8 adalah A tadi adalah suku pertama yang ini. Berarti 2 kalikan R kalikan 2 lagi pangkat N min 1. Berarti N-nya tadi 8 ya. 8 kurangi 1 itu 7. 2 ini sama aja 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Padahal kita tahu 2 pangkat 4 itu 16. Jadi sama aja 16 kali 16 ya. Berapa tuh? 256 gitu. Jadi jawabannya yang D. Siapa nih yang masih jawab C? Hati-hati. Geometri nggak kebaca, kirain arit. Iya, geometri. Oh iya, tadi kamu ngerjainnya pakai aritmatika ya. Oke, harus lebih teliti lagi ya next time ya. Bisa dipahami nomor 24? Terima kasih yang sudah mengirimkan gift terbaiknya, Nail. Nomor berapa sekarang? 5 ya. Tentang apa nih? Lanjut, oke. Masih tentang barisan, ini kaitannya sama barisan kayaknya. Aduh, ini gimana sih? Kakak tuh ketinggalan ini mouse-nya, jadi nggak nyaman banget tanpa mouse. Maaf ya kalau agak lama.
Ini opsi baru sampai C. Yang D kemana ini? Ini dia yang D. Ya, di situ lagi. Nah, taruh sini aja ya, disamainnya. Yuk kita coba-coba teman-teman. Oh, ternyata di sini bunga. Topiknya tentang bunga, bunga majemuk. Bunga pun ini aplikasi dari ini ya, deret ya. Barisan dan deret. Bisa dijelaskan ulang nggak? Kita lanjut ke nomor 25 saja ya. Jadi kakak tidak akan mengulang lagi yang sudah kakak bahas dari nomor 21 sampai 24. Nanti kalian bisa ini aja ke YouTube-nya Les Privat Online ya nanti ya. Jadi silakan yang telat bergabung dan kepingin tahu pembahasan yang sebelumnya, nomor sebelumnya, boleh nanti langsung ke YouTube-nya Les Privat Online. Namanya sama kok, Les Privat Online. Nah, di sana kalian temukan playlist yang namanya rekaman. Playlistnya nanti rekaman live TikTok. Rekaman live TikTok gitu. Nanti live yang sudah kakak lakukan kemarin-kemarin itu sudah kakak upload di sana ya. Dicek aja di rekaman live TikTok, YouTube-nya Les Privat Online. Oke, kita lanjutkan tadi gimana Anton menabung X rupiah ke bank dengan bunga majemuk 8% per tahun. Setelah setahun, Anton menambahkan tabungannya sebesar X rupiah. Pada akhir tahun kedua, tabungan Anton menjadi W rupiah. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, mantap nih. Mungkin banyak dari kalian yang sudah lupa ya. Ini topiknya tentang bunga majemuk. Bunga majemuk. Ada yang mau coba jawab dulu mungkin? Sambil bantu tap-tap, sambil dikerjakan boleh yuk. Apakah konsepnya kalian masih lupa atau sudah ingat? Masih lupa atau sudah ingat nih? Konsep bunga majemuk. Bunga majemuk. Coba kakak tuliskan ya. Bunga majemuk itu rumusnya adalah apa ya simbolnya, MN aja lah nggak apa-apa. MN sama dengan M0 dikalikan 1, ini majemuk tadi ya, 1 plus B pangkat N. Nah, dimana MN ini adalah total tabungan tahun ke N, sedangkan M0 adalah tabungan awalnya atau modal juga boleh. B adalah persentase bunga per tahun dan N adalah periodenya atau tahunnya gitu. Oke, ada yang mau coba jawab mungkin? D, kelas pelajar. D itu yang mana? Oke, di save dulu ya. Adakah jawaban yang lain? Adakah jawaban yang lain, teman-teman? Tapi di sini setahun saja ya. Nabungnya cuma setahun, ya udah berarti N-nya 1. Malah lebih mudah harusnya ya karena N-nya 1. Tidak perlu menghitung perpangkatan. Berarti untuk yang tahun pertama kayak tulis M1 gitu ya. Awalnya dia menabungnya X ya, berarti X kali 1 plus B. B-nya itu 8%. 8% itu 8 per 100, jadi boleh kalian tulis 8 per 100 itu 0,08 dalam desimal saja. Pangkat N, pangkatnya 1. 1 ditambah 0,08 itu adalah 1,08, berarti 1,08. Ih, kok jadi merah sih ini tintanya? Ya, nggak apa-apa lah ya. Ini harusnya biru sih. Ya udah. Sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya sudah kadung. Wis kadung. Lanjut untuk
Nah, setelah setahun Anton menambah tabungannya sebesar X rupiah lagi. Berarti sekarang tabungan Anton itu jadinya gimana ya nulisnya ya? Nulisnya gimana nih nulisnya? Nulisnya bingung. Ya udahlah M1 M apa ya? Aduh. 1,08x ditambah x lah, intinya gitulah ya. Jadinya berapa nih? 2,08x itu. Kemudian apa ini yang ditanyakan apa? Pada akhir tahun kedua tabungan Tony menjadi W rupiah. Oke. Sebentar. Gak ada tuh angka yang 2,08. Kenapa kayak 2,08 ya? Coba ya. Ini apa sih simbolnya? Kayak malah bingung simbolnya. Aksen boleh lah ya, M1 aksen. Setelah ditambahkan intinya begitu. Nah, yang tahun kedua nih, akhir tahun kedua, dia kan masih sama ya. 8% per tahun, tapi yang dipakai adalah M1 aksennya yang 2,08x, ini modalnya. Kemudian rumusnya kan 1 plus B, B-nya 0,08 lagi, tapi ini tahun kedua, berarti pangkat 2. Oh, kakak paham kenapa kok di situ gak dirubah. Jadi ini tetap angkanya tetap ini. Nah, ini tetap sebentar. Biar apa? Biar nanti bisa difaktorkan gitu. Nah, gimana ya nulisnya ya? Ini tadi adalah bentar, daripada kalian nanti bingung, M2 adalah M1 aksen. Nah, gini dulu ya. 1 plus B pangkat N. Nah, kalau sudah, baru diganti. Tabungan akhir tahun kedua tadi W kan? Berarti kan W sama dengan M1-nya tadi adalah 1,08X. Ini boleh ditulis gini nggak sih? X-nya di luar 1,08 ditambah 1. Nah, tapi nggak usah dijumlahkan karena ini ada faktor yang sama. Nanti bisa kalian faktorkan lagi. Jadi M1 aksennya ganti X kali 1,08 tambah 1. Kemudian 1 tambah 0,08 ini kuadrat. Nah, gitu kan. Terus kalau sudah coba dibikin, ini kan sama aja pangkat 3 ya nggak sih? Bentar. Kakak salah di mana sih? Kakak bingung deh. Bentar. Perlu dikalikan kah? X sama dengan W dibagi. Kok aneh kali ini? Ada yang aneh. Coba bantu cek ya. Yang mana nih? Kalian dapat apa? A, Zakwan A. D. Kalau A kayaknya enggak ya, karena ini perpangkatan enggak sih? Karena ini perpangkatan. Kayak itu beda nggak sih? Yang satunya 1,8. Sebentar. 1,08x. Yang bagian mana ya? Oh iya, ini ya. Nggak boleh dijumlah ya. Oh iya, betul sekali. Kenapa kayak keceroboh ya? Bener. Bentar, kayak ulang dari mana ya? Ini beda kok. Malah ini dikalikan nggak sih nanti, jadi W sama dengan 1,08. Nggak deng, nggak dikalikan. Tapi kok di opsi begitu ya? 1,08 tambah 1, yang ini baru 1,08 pangkat 2. Oh, distributifkan, ya Allah.
Ini kita bikin X sama dengan dulu ya. X sama dengan berarti W-nya di bagian ya kan? W-nya bagian atas, terus ini 1,08 tambah 1 kalikan 1,08 pangkat 2. Nah, nanti dikalikan gini maksudnya. Nah, begitu. Baru ada di opsi. Ya kan? Coba ya, kita coba. W dibagi, nah yang perkalian pertama kan 1,08 kuadrat ya. Ini, nah yang kedua 1,08 jadinya bentar. Kok kuadrat? Pangkat 3, sorry. Pangkat 3, yang kedua 1,08 kuadrat. Nah, gitu. Karena dikalikan 1. Ada nggak sih? Mana ini nggak jelas ini. Ini harusnya pangkat 3. Ini tuh pangkat 3. Atau dibalik juga boleh lah. 1,08 pangkat 3, 1, nah bener ya yang E. Yang E ini ada kok, tenang. Ada. Coba kakak zoom out dulu kali ya biar kelihatan semuanya. Wih, kecil kali jadinya. Nah, kelihatan nggak sekarang? Coba dipahami dulu secara keseluruhan. Di sini bilangannya tidak dijumlahkan, makanya tadi agak bingung. Bisa dipahami nggak? Atau ada yang mau ditanyakan coba? Jaha, gimana? Tahu gimana tahu? Tahu bulat digoreng dadakan? Ya, minum dulu. Lumayan ini ya. Tumpah. Aman ya? Bisa dilanjut sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Bantu tap-tapnya. Aman. Oke. Ini cuma soal apa tadi? Menyederhanakan saja ya, biar sesuai sama soal. Nomor ini gampang nih. Nomor 26. Kalian pasti bisa nih, 26. Next. Oke. Kita kembali ke 100%. Nomor 26 atau soal ke-6. Password ini berarti tentang kombinatorika ya. Password 3 angka untuk membuka layar smartphone menggunakan angka 0 sampai 9. Dengan ketentuan sebagai berikut. Angka pertama tidak boleh 0 dan 1. Angka kedua harus 0 atau 1. 3 angka kedua dan ketiga tak boleh keduanya 0. Banyaknya password yang mungkin untuk membuka. Ya, oke. Permutasi, oke. Permutasi juga boleh. Cuma istilah materinya namanya kombinatorika bukan sih? Kombinatorik. Live-nya nanti insya Allah sampai jam 2:30 ya. Sampai 2:30 saja. Yuk, ada yang mau coba jawab mungkin sambil bantu tap-tap teman-teman. Dan juga yang belum follow silahkan follow Les Privat Online. Juga nyalakan notifikasi biar nanti nggak ketinggalan kalau kita sedang bahas soal PKPM seperti ini ya. Yang ketinggalan jangan khawatir, jangan gundah bingung. Kalian langsung ke YouTube Les Privat Online. Linknya kayaknya ada di bio deh. Nanti bisa kalian cek playlist namanya rekaman live TikTok. Nah, pembahasan live ini nanti kayak upload di sana.
Siapa yang mau coba jawab duluan? Boleh. Angka ada 10 ya. Ada 10 kemungkinan. Total angka itu ada 10 dari 0 sampai 9. Ini ada sebanyak 10. Tiga angka. Kalau kakak suka bikin yang ini apa namanya, kotak-kotakan gini loh, namanya apa sih, filling slot lah, boleh lah ya. Ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga gitu ya. Ketentuan yang angka pertama tidak boleh 0 dan 1, berarti kemungkinannya ini kalau nggak 2 ya 3 atau mungkin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Dari 10 kurangi 2 intinya. 10 kurangi 2 itu 8 ya. Jadi 8 kemungkinan. Kemudian angka kedua harus 0 atau 1. Berarti pilihannya cuma ada 2, yaitu 0. Kalau nggak 0 ya 1. Diisi di sini 2. 2 itu 2 kemungkinan. Kemudian yang angka ketiga, angka kedua dan ketiga tidak boleh keduanya 0, tidak boleh keduanya 0. Berarti gimana tuh yang syarat ketiga? Syarat ketiga, tidak boleh 0. Kan 0 bisa jadi terpakai di yang angka kedua sini ya. Kok 0? Aduh. Angka kedua dan ketiga tidak boleh kedua-duanya 0. Harus beda intinya yang angka kedua dan kok harus beda sih? Bukan harus beda, tetapi gak boleh 00 gitu, gak boleh 00. Di sini tuh kombinasi ini tidak boleh angka kedua dan ketiga tuh 00. Berarti dipecah dulu ya, dipecah dulu. Jadi 00 itu nggak boleh nih. 00 itu tidak boleh ya. Melanggar syarat ketiga. Berarti misalkan yang melanggar apa namanya ya, benar, yang melanggar. Kalau misalkan 0, kemudian di sini 0 lagi kan berarti 1 ya, 1 kemungkinan ya. Gini aja, gimana ya? Dipecah dulu. Nah, ini 1, ini 1. Seandainya ini terpilihnya tuh 0, seandainya terpilihnya tuh 0. Karena syarat ketiga angka ketiga tidak boleh keduanya 0, berarti kan di sini harus 1. Makanya di sini 1 kemungkinan. Nah, nanti ada 2 kemungkinan lagi yang satunya. Jadi dibikin 1 lagi. Nah, ini yang pertama masih sama 8 karena kemungkinannya 2, 3 sampai 9 tadi ya. Kemudian kalau yang tengah atau angka kedua ini terpilih angka 1 misalkan, berarti kan 1 kemungkinan. Nah, di sini mau 1 boleh, mau 0 boleh, mau angka lainnya juga boleh, angka lainnya gitu ya. Angka lainnya ada berapa pilihan berarti? Ada berapa pilihan? 10 ya, ada 10. Nah, kok di sini? Ini 10. Nah, di sini 10. Angka kedua harus 0 atau 1. Bener gini gak sih? Angka kedua dan ketiga tidak boleh keduanya 0. Oh, enggak dong. Ini kan 0 atau 1. Dah bingung gak Kamalan? Nah, gini. Nah, yang ini berarti 8 karena 8 kali 1 kali 1 ini 8. Yang bagian sini 8 kali 2 kali 10. Berapa tuh? 16, 160. Nah, ini kan yang pengecualian ya. Ini pengecualiannya. Berarti nanti dikurangkan. Banyak password yang mungkin adalah 160 dikurangi 8, 152. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami nggak ya? 152.
Betul, Nomi, 152. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi cari semua kemungkinan yang tanpa syarat ketiga, diabaikan yang syarat ketiga, baru kalau ini 00 pengecualiannya. Kalau nggak boleh 00 berarti kan yang paling belakang atau angka 3 harus 1, berarti ini 1, di sini 1, 8 ya. 160 dikurangi 8 gitu. Bisa dipahami? Nomor 27 yuk, 27. Odometer. Odometer tuh apa sih? Odometer. Nih, apa nih? Odometer. Ada yang tahu nggak odometer itu apaan? Sebuah odometer pada sebuah mobil terbaca 15951 yang merupakan bilangan poliandrom. Poliandrom tuh yang kalau dibalik tuh sama. Berapa kilometer paling sedikit mobil tersebut untuk melakukan perjalanan hingga odometer merupakan bilangan poliandrom berikutnya. Oke. Odometer speed. Kalau speedometer kecepatan. Oh, berarti yang penghitung jarak itu ya odometer ya? Penghitung jarak itu namanya odometer. Yang biasa di mobil, motor. Sudah berapa kilo jarak tempuhnya, itu namanya odometer. Poliandrom, contohnya tadi 15951 itu ya namanya polindrom. Poliandrom atau polindrom sih? Nah, itulah pokoknya. Berarti perlu ditambahkan berapa kilometer lagi biar bilangannya itu poliandrom lagi gitu. Konsepnya begitu ya. Ada yang mau coba jawab dulu mungkin? Polindrom. Jadi dibacanya dari depan ke belakang itu sama ya. Dibaca dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan itu bacanya sama. Aduh. Berarti caranya ini kita ratusannya kali ya, ratusan. Habis 9 kan 10 nih, 10 puluhan ribu. Menarik ini, menarik ini. 9 ini ratusan. Nanti dia harusnya berubah jadi 0 gitu kan, 0. 0. 15 berarti kalau ini 160, nah gitu kan. Yang 9 ini kan nambah nih, kalau nambah 1 kan jadinya 0. Berarti depannya atau berapa nih, ribuannya jadi 6, tadinya 5 jadi 6. Itu. Nah, 160 otomatis kalau dia sebagai bilangan polindrom berarti nanti harus 61 ya nggak sih? 16061 gitu. Jadi bilangan polindrom berikutnya itu bisa kalian tentukan dari ratusannya ditambah kemudian mengakibatkan ribuannya angkanya bertambah, lalu dua bilangan berikutnya bisa dicari. Betul ya? Ini polindrom ya, 16061. Berarti berapa kilometer lagi tinggal diselisihkan sama kilometer sebelumnya, 15951. Diselisihkan berapa ini? 110 kilometer. Jadi yang C itu ya, yang C polindrom. Baru dengar ya polindrom ya. Polindrom tuh yang kayak gitu tuh, yang dibacanya dari belakang dari depan ke belakang atau sebaliknya, belakang ke depan itu bacanya sama. Contohnya ini tadi 15951. Kalau di kata-kata tuh semacam kata apa itu, kasur. Ya nggak sih? Bukan deng, kasur mah. Enggak, kalau ini mah enggak. Ini mah bukan itu.
Bilangan palindrom adalah bilangan yang dibacanya dari depan ke belakang maupun belakang ke depan, bacanya sama. Nah, iya betul, kasur rusak maksudnya gitu. Kok kasur doang mah enggak ya, kasur rusak. Betul, kasur rusak. Kasur rusak. Kasur rusak. Ini kebolak-balik sama aja. Kasur rusak. Ada lagi nggak sih kata-kata palindrom? Kok 0 selisih 9 bisa 10? 0 selisih 9. Kan pengurangan loh. Pengurangan. Gimana nih? Ini kan 10 ya, minjem ya kan? Minjem punyanya 6. 1. Jadinya kan 10. 10 kurangi 9 kan 1 gitu ya. Dendan ya. Bantal rusak. Lah enggak, kalau itu bukan palindrom itu. Bantal rusak dibalik enggak jadi bantal rusak juga gitu. Tapi kalau kasur rusak dibolak-balik sama aja. Gitu ya. Lanjut, bisa dilanjut? Oke, sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Oke, kaspil yang nomor berikutnya ya, 28. Iya, ada gambarnya nih. Ada gambarnya lu. Sebentar, ini gimana? Kurang kecil. Nah, ini kayak pindah ke sebelahnya aja ya. Nah, gini. Nomor 28. Kelihatan nggak tuh? Berarti ini apa namanya? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini ya. Identitas trigonometri sudut, iya betul. Ubi ibu. Betul juga. Ubi ibu. Oke. Baru nemu soal ginian. Oke. Yuk, nomor 28. Andi berada di titik A dan berjarak 6 akar 3 meter dari titik B. Dengan sudut elevasinya terhadap tiang bendera, ini bendera 60 derajat di sini. Terus apalagi? Andi ingin memasang tali dengan cara merobohkan tiang bendera. Dia harus bergerak menuju titik C, mundur gitu ya, sehingga jarak antara ujung tiang bendera ke C adalah 2 meter. Jarak ujung tiang bendera ke titik C. Oh, berarti ini tuh 2. Ini kan. Berarti dia tingginya 2 meter tuh. Seperti gambar berikut. Oke, jika alfa adalah sudut yang dibentuk BP aksen yang ini, maka ini alfa ya, dan BC, betul. Maka panjang BC-nya berapa? Oke. Tadi ini 6 akar 3. Nah, berarti bisa menemukan apa dulu ya? Ubi jalar, ubi ungu. Enggak tuh, bukan palindrom dong kalau ubi ungu. Ungu ya. Ungu banget enggak tuh?
Ini kita bisa menentukan panjang tiangnya dulu, tinggi tiang atau panjang tiang. Nah, BP pakai apa ya? Coba perhatikan dulu segitiga ABP, segitiga yang tegak ini ya kan, siku-sikunya di sebelah sini. Nah, sudut yang diketahui di sini 60 derajat, berarti BA ini adalah sisi sampingnya, sedangkan panjang tiang atau tinggi tiang ini sebagai depan sama samping. Perbandingan trigonometri yang melibatkan depan dan samping adalah desa. Apa ya? Sin, demi, kosami, tan, desa. Tan ya. Berarti kita nanti pakainya tan. Tan sudut A atau tan 60 derajat adalah depan BP, sampingnya tadi AB. Masukkan si ukurannya. Ukurannya tangen 60 itu berapa, teman-teman? Ada yang lupa mungkin? Tangen 60. Yuk coba tulis di kolom komentar tangen 60 itu berapa? Tangen 60 apakah sepertiga akar 3 atau akar 3? Ayo jangan sampai terbalik nih. Kalau tangen 45 sih 1 ya, karena tangen itu kan perbandingan antara sin dan cos. Jadi kalau lupa coba hitung aja sin 60 dibagi cos 60, itu bakal kalian temukan tangen 60. Akar 3, cakep. Jadi akar 3 sama dengan BP yang kita cari dibagi 6 akar 3. Terus kali silang dapat BP sama dengan 6 akar 3 dikali akar 3 sama aja 6 kali 3 ya. Berarti 18. Apa sih satuannya? Meter ya. Berarti tinggi tiang adalah 18 meter. Berarti ketika dia roboh pun ini si BP aksen juga 18 meter gitu. Terus yang ditanyakan kan BC. Sekarang fokusnya ke segitiga B, P aksen, C. Sudut yang dibentuk antara apa nih? Bawahnya tiang atau poros tiang dengan P aksen, tempat jatuhnya tiang, dan si siapa namanya tadi, Andi tadi. Kan ini membentuk segitiga siku-siku di sebelah kakinya Andi sini ya. Ini fokusnya sekarang ke segitiga ini. Yang diketahui apa nih yang diketahui? Sudut. Wah. Alfa adalah sudut yang dibentuk BP aksen dengan BC. Gak tahu ya ini berapa. Oke, berarti kita harus menentukan sudutnya kah? Tak kirain tadi langsung gas ketemu lah, sudutnya aja belum ada. Sudutnya dapat dari mana nih? 60. Kalau 60 berarti sebelah sini berapa nih? Ini 90 ya, siku itu 90. 60 150 berarti di sini kan 30. Terus dapat apa nih kalau di situ 30? Dapat apa? Nah, dapat apa ya coba ya? Apa nih cluenya? Pitagoras. Lah iya sih, kenapa kok kita merepotkan alfanya ya? Kan alfanya nggak kepake juga nggak masalah ya. Kita bisa pakai Pitagoras karena di sini kan segitiganya segitiga siku. Ya Allah, kenapa buntu sekali Kak Eka. Berarti BP aksen kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah P aksen C kuadrat. Nah gitu ya. Yang ditanyakan tadi BC, berarti ini 18 kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah P aksen C 2 kuadrat. Nah gitu, benar pakai Pitagoras. Ternyata menjebaknya itu si alfanya itu nggak kepake. Alfa itu nggak kepake, dia sebagai pengecoh saja. Berarti BC kuadrat adalah 18 kuadrat, yaitu berapa? 324 nggak sih? Dikurangi 2 kuadrat 4, berarti 320.
BC adalah akar dari 320. 320 itu bisa kalian pecah jadi berapa? 32 kali 10, 64 kali 5 berarti ya, 64 kali 5 berarti 8 akar 5 gitu. 8 akar 5 meter. Jadi jawaban yang B. Terima kasih yang sudah mengingatkan Pythagoras, Nomi. Seperti itu ya, nomor ini kita tadi bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Yuk. Ayo sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya, bantu tap-tap. Dan juga follow TikToknya Les Privat Online. Bagi yang belum follow, nyalakan notifikasi juga yuk, biar nanti kalian langsung ada notif, langsung ada pemberitahuan ketika Kak Eka sedang mulai live. Yang berminat untuk masuk atau ikut les privat online bareng Kak Eka untuk PK dan PM, boleh silakan hubungi nomor WA yang tertera di bio-nya TikTok Les Privat Online gitu ya. Boleh SC itu apa? SC itu apa ya? Ikhwan. Zakwan kok Ikhwan, ya ampun. SC itu apa? Yuk lanjut lagi menuju nomor berikutnya. Screenshot maksudnya kali ya? Screenshot kah maksudnya Zakwan? Nama 29. Iya. Screenshot. Oke. Boleh. Boleh. Tadi mana? Screenshot yang nomor sebelumnya ya. Sebentar. Nomor sebelumnya nih. Yang ini bukan tadi. Andi, soal Andi. Boleh. Tapi nggak screenshot pun kalian bisa cek ulang pembahasan ini nanti. Allahu Akbar. Halo, ini kenapa sih? Nge-lag ya? Apa nih? Your life is not eligible for recommendation and it is due to low visual vision. Hah? Aneh kali kau ini. TikTok. Udahlah. Ini masih jalan kan ya live-nya? Udah mati jangan-jangan. Halo. Masih kok. Oke. Yuk, nomor berikutnya. Ada gambar grafik semut bergerak pada kertas berpetak membentuk lintasan parabola. Semut bergerak mulai dari A ke puncak B, terus dia berhenti di C. Luas bidang lintasan parabola dan garis AC adalah satuan luas. Luas berarti nyari apa namanya tuh, fungsi ya, nama fungsi kuadrat dari
parabola ABC. Katakanlah ini nanti sebagai sumbu Y, kemudian di sini paling gampang adalah sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X, ini melalui 0,0, ini sumbu Y-nya. Berarti titik A ini adalah 0,0, kemudian titik C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,0, dan puncaknya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 3,1, 2, 3, 4, 3,4. Nah, kalian boleh menggunakan rumus yang menyusun fungsi kuadrat dengan 2 titik potong terhadap sumbu X, boleh, atau gunakan yang titik puncak juga bisa. Misalkan Kaika gunakan yang rumus ini, Y sama dengan apa ya? XA kali X min XP ditambah YP. Nah, gini, pakai rumus ini boleh. Ini kalian pakai ketika kalian menggunakan yang puncaknya ini. XP dan YP-nya diganti 3 dan 4. Nah, jadi nanti X kurangi 3 kuadrat tambah YP-nya 4. Nah, gini ya. Terus substitusikan. Misalkan kamu pakai satu titik yang 0,0 aja ya. 0,0. Nah, ini sebagai X dan Y. Jadi melalui 0,0. Jadi 0 sama dengan A, 0 kurangi 3 kuadrat tambah 4. Atau min 4 ya. Min 4 sama dengan 9A. Jadi A-nya min 4/9. Berarti si fungsi kuadrat itu adalah A min 4/9 kali X min 3 kuadrat tambah 4. Nah, ini boleh kalian jabarkan, boleh langsung cari luasnya. Kalau dijabarkan, jadilah min 4/9 dikalikan X kuadrat min 6X tambah 9 ditambah 4. Terus disamakan, kalikan dulu kali ya. Jadi min 4/9X kuadrat dibagi 3. Dibagi 3 itu 2, di sini 3, berarti plus 8/3X ya kan? Dikurangi 4 tambah 4. Oh, itu habis. Jadi min 4/9X kuadrat tambah 8/3X saja. Nah, ini fungsi kuadratnya tuh itu. Nah, yang ditanyakan adalah luas. Kalian gunakan integral ya, integral. Jadi kalau mau pakai hampiran juga boleh. Pakai hampiran juga boleh. Luas di sebelah sini ya, Kakak lanjut sebelah sini, semoga muat. Luas berarti integral itu kan dari 0 sampai C-nya tadi, berapa C-nya tadi? 6 ya? Ini 6. Nah, berarti dari 0 sampai 6. Terus nama fungsinya apa? Fungsinya kan tadi Y. Nah, gitu. Min 4/9X kuadrat tambah 8/3X ya, dx. Nah, ini kalian integralkan dulu, baru nanti masukkan si sebelah batasnya. Integral masih ingat kalian cara menghitungnya? Min 4/9 kalikan 1/3 X pangkat 3 tambah 8/3 kali setengah X kuadrat, batasnya dari 0 sampai 6. Ini min 4/9 X pangkat 3 ditambah 4/3 X kuadrat, batasnya dari 0 sampai 6. Masukkan yang 6 dulu, kalau 0 nanti 0 ya, jadi nggak usah. Berarti min 4/9 6 pangkat 3 ditambah 4/3 kali 6 kuadrat dikurangi 0, karena nanti ketika X nya dimasukkan 0 jadilah sekian 0 semua. 6 pangkat 3 itu 216, 4/3 kali 36. Ini 0 bukan 6 ya, ini 0 tadi. Nah, berarti 216 dibagi 9 tuh bisa tidak? Bisa lah ya. Dibagi 9 tuh hasilnya berapa? 2 kan 18. 36, 24. Nah, terus 36 bagi 3 itu 12, 12 kali 4, 48.
Ini 16, 96, min 96 tambah 48. Min 48. Ya, min 48. Nah, yang namanya luas itu berarti kan positif, selalu positif. Jadi ini dimutlakan, jadi positif 48. Lah, kok nggak ada di opsi? Luas bidang lintasan parabola dengan garis AC. 48 nggak ada. Coba-coba, apa nih yang salah ya? Apa ya yang salah ya? Sebentar. Ada yang salah, 9A. Min 4A-nya min 4/9. Tambah 4. Ini habis positif bagi 3, 3 bagi 3 2, berarti 8/3. Min 4. Satuan luas. Iya benar, semuanya satuan luas, tapi ini nggak ada di opsi. Min 4/27. Oh, 11 itu ya, sebentar. Oh iya, ini ya. Iya ini. Aduh. Kayaknya udah ngantuk ini kayaknya. Iya betul, ini nih, bagian ini nih salah. Kakak ulang lah ya, biar lebih paham lagi. Oke, sebentar. Perhitungannya salah, kawan. Tadi tuh kan ini ya, kalau dikali tuh min 4/27. Tadi kakak tulisnya min 4/9. Ya jelas salah ya. Ini 4/3. Nah, batasnya dari 0 sampai 6. Masukkan si 6. Min 4/27 kali 6 pangkat 3 ditambah 4/3, 6 kuadrat dikurangi 0. Terus tadi ini 6 pangkat 3 tadi 216 betul. Tadi kalau dibagi 9 kan dapatnya 24 tadi ya. Ya kan? Tadi bagi 9 itu di sini 24, nih bagi 9 3. Jadi habis ini 24 bagi 3 8. 8 kali 4 min 32. Nah, yang ini 36. 36 bagi 3 itu 12. 12 kali 4 48. 48 dikurangi 32 dapatnya adalah 16 ya, 16 ya, positif 16, satuan luas. Nah gitu, baru nih ada di opsi yang C. 16 apa 12 Zakwan? 12, 16 ya, 16 yang C. Seperti itu. Oke, betul, sip, bisa berarti ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau masih aman? Kalau masih aman, bolehlah kita lanjut ke nomor berikutnya. 30. Nomor 30. Next, oke. Nah, ini nomor boleh. Bentar ya. Tapi jadi kecil kali ini kalau di screenshot lo ya. Dah, coba di screenshot, yang mau screenshot boleh. Nomor 29, topiknya tentang gabungan ya ini ya. Tentang grafik fungsi parabola. Kemudian featuring konsep integral. Luas dengan menggunakan integral. Oke, sudah? Oke, kita kembali ke nomor 30. Kembali ke nomor 30. 4
40% anggota kelompok belajar adalah laki-laki, 45% dari wanita itu adalah pengacara. Jika salah satu anggota kelompok belajar akan dipilih secara acak, maka peluang terpilihnya pengacara wanita, seorang pengacara wanita. Ada berapa? Ya Allah, kecil sekali ini. Yo, silahkan dicoba dulu teman-teman. Kak, bisa diperbesar enggak? Enggak jelas. Yuh, kamu tega sekali. Kayak enggak jelas emang. 0,15 Zakwan. Oke. Yakin nih Zakwan. 0,27. Imut bilang C, Zakwan B. Yang mana nih? Ada jawaban lain mungkin? Di sini 40% anggota kelompok adalah laki-laki. 40% tuh 40/100 alias 0,4 ya, berarti laki-laki adalah 0,4. Kemudian perempuannya atau wanita berarti 1 kurangi 0,4 yaitu 0,6 gitu. Ini berarti udah langsung peluangnya ya. Peluang laki-laki, peluang terambil laki-laki, peluang terpilih 1 wanita. Terus mana lagi nih? Peluang pengacara, mana tadi? Ini nih, wanita pengacara wanita. Peluang wanita pengacara adalah 45% atau 0,45 ya kan, 0,45. Nah, berarti ini kejadian ini ya, apa namanya tuh, peluang bersyarat. Yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya pengacara wanita, pengacara. Oh, berarti ini bukan, nah gini berarti ada tandanya gitu. Berarti ini peluang wanita dikali peluang wanita pengacara. Nah, ginilah. Berarti betul 0,6 dikalikan dengan 0,45 yaitu 270. Betul, 0,27 berarti. 0,27. Yang C berarti ya. Yang C. Oke, bisa dipahami nomor 30? Benar. Oke, selamat. Sudah imut pintar pula ya. Next, nomor 31. Tunggu dulu ya. Wow, apa ini? Statistik. Tuh. Sepenting itu ternyata mouse ya. Nomor 31. Ada diagram batang ya seperti ini. Memperlihatkan frekuensi kumulatif hasil tes matematika kelas 12. Maka persentase siswa yang peroleh nilai lebih dari 7 berapa? Gampang banget ini. Ini soal apa, SD apa SMP ya? Kumulatif. Coba. Kok bisa 1 kurangi 0,4? Komplement sayang. Itu konsep komplement. Jadi kalau yang diketahui apa tadi?
peluang laki-laki, berarti peluang wanita 1 kurangi peluang laki-laki, karena di dunia ini yang terhitung ya sebenarnya enggak juga sih, laki-laki dan perempuan itu dianggapnya 100% atau 1 gitu ya. Nggak tahu kalau jenis kelamin yang lain. Aduh. Kelihatan nggak ini? Berarti yang nilainya 2 itu ada 1 orang, ini 1. Kemudian yang nilainya 3 ada berapa nih? 3 ini ya, 3. Tapi ini sudah kumulatif. Gitu. Nah, yang diminta adalah yang lebih dari 7. Jadi kita fokusnya ke sini aja. Yang ini. Yang dapat 10 ini 25, yang dapat 9 ada 24. Di sini ini berapa nih? 22. Ini berapa nih? 19. Nah, gitu. Yang diminta adalah yang lebih dari. Berarti yang nilainya 10 itu cuma 1 ya. Asalnya dari mana? Dari 25 kurangi 24. Sedangkan yang nilai 9, 24 kurangi 22 ada 2. Yang nilainya 8, 22 kurangi 19. 3, yang nilainya 7. Nah, ini berarti butuh yang sebelumnya ya. Ini berapa? 15. 19 kurang 15. 4. Nah, jadi totalnya adalah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kalau ditanya persen berapa, berarti ini dijumlahkan dulu. 10 orang ya, ini ya, 10 orang per seluruhnya. Seluruhnya berapa ini? 30 ya. Kok 30? 25. Sorry, ini paling tinggi 25. Kali 100%. Nah, gitu. 10 nggak sih? Imut 10 nggak? Kok Kak Eka? Iya kan? Oh sorry, lebih dari 7 tuh 7-nya nggak ikut. Lebih dari 7 itu 7-nya tidak ikut sayang. Iya, jadi ini nggak ikut nih, nggak ikut. Ya kan? Nilai lebih dari 7. Lebih dari 7. Berarti yang nilainya 8, 9, sama 10. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 gitu. Berarti bukan 10 orang ya, tapi 6 orang. 6 orang, 6 orang. Betul? 6 orang. Tuh. Sederhanakan aja kalau mau dibikin persen, dibagi 25 1, bagi 25 4, 6 kali 4 24. 24 persen. 2 tambah 1 tambah 2. Ini kan 25, yang ini 24, ini 22. Ya kan, ini 22. 25 kurangi 24 1, 24 kurangi 22 2, 22 kurangi 19 3. 3 tuh kelihatannya. Coba dicek lagi ya, Imut ya. Mungkin memang gambarnya kurang jelas. Jadi nilai lebih dari 7 itu yang nilai 7 nggak ikut. Jadi yang hanya yang nilainya 8, 9 dan 10 gitu. Betul, 23. Ini 22, ini 22. Ini 22, ini 24 kok. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Nomor berikutnya lagi. Wow, apa ini? Berapa total lamanya lampu mati selama periode? Bukannya 5/25 ya? Kayak sih tadi ngitungnya
6. Coba bentar, kakak zoom lagi ya biar lebih kelihatan. Bentar. Ini nggak bisa gercep nih kakak. Ininya apa namanya? Gak ada mouse-nya. Sebentar. Mana nih kursornya? Coba. Nah, nih sekarang kelihatan nggak? Kelihatan jelas belum sekarang? Yang nilainya 10 itu kan frekuensi kumulatifnya 25 ya. Yang nilainya 9 frekuensi kumulatifnya 24, karena itu cuma selisih satu strip dari yang 25 tadi. Sedangkan yang nilainya 8 ini 22 karena 2 strip. 2 strip dari 20 berarti 22 gitu. Nah, kalau dikurangkan 25 kurangi 24 itu 1. Kemudian 24 kurangi 22 itu 2. Nah, yang ini yang nilainya 7 itu kan 19 nih. Satu strip ya, satu strip di bawah 20 berarti kan 19 yang nilainya 7. Nah, kalau diselisihkan 22 kurangi 19 itu 3. Jadi 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya. Gitu ya. Imut ya. 6. Jadi 6 per 25 kali 100. Hasilnya adalah 24%. Mungkin kamu ini aja salah baca apa namanya frekuensinya aja mungkin ya. Iya, gambarnya terlalu kecil memang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ya tadi ya yang nomor 32. Kembali ke 32. Kursornya mana ini hilang? 32. Ntar kakak besar lagi kali ya gambarnya ya. Nah, yang bawahnya tunggu. Sebentar. Susah bener ini tanpa mouse, ya Allah, tolong. Kok nggak bisa sih? Nah, taruh sini. Berapa total lamanya lampu mati selama periode 8 sampai 10? 70 menit. Ih, cepet banget imut. Pintu terbuka dari 8 sampai 10. Lampu kamar kecil beroperasi dengan timer 15 menit yang diatur ulang setiap kali pintu terbuka baik saat masuk maupun keluar. Jadi setelah seorang masuk atau keluar, lampu tetap nyala hanya 15 menit. Setiap pintu terbuka lagi, timer langsung mengatur ulang 15 menit lagi. Sebentar ya.
lampu matinya tuh kapan nih berarti? Tiga menit, 1 menit, ini 0 menit. Pintu dibukanya jam 8, matinya 8.15. Kalau pintu dibuka jam 8.03, mati 8.18. Gimana? Untuk ini membuka pukul 8 berarti matinya nanti 8.15. 8.15. Kalau dibukanya 8:03 berarti nanti timernya 8.18. Ini juga sama. Tiga puluh empat, 45, 46, ini 9 ya. 8.54 tambah 15 menit tuh berapa? 9 lebih berapa? Aduh ya Allah, kayaknya kok nggak fokus gini sih. 54 tambah 15, 9. 909.
9 tambah 3, 9, 12, 9, 15, 20, 9, 26, 9, 44, 9, 46. Ini kan. Terus yang lampunya ini mati kalau tidak ada yang buka pintu dalam 15 menit berikutnya. Ini 15, yang selisihnya 15 mana ini? 8, 15. Untuk yang interval pertama berarti yang 8.30 ya, setelah 8.15 kan 15 menit berikutnya tuh 8.30 sampai selisih yang pertama berarti 8.19. Berapa ini? 11 menit. Jadi dari jam 8.19 sampai 8.30 saat pintu dibuka lagi tuh nanti dia mati 11 menit. Terus yang kedua yang 8.34 sampai 8.54. Berapa itu selisihnya? 20 ya, 20 menit. Terus 9.12, 9.29, 17 menit, 9.31 sampai 9.46. Berapa itu? Ini tetap mati sampai terakhir. Berarti ini enggak yang 9.46 sampai 10. Ini berapa? 46, 10, 60 kurang 46, 14. Berarti total matinya nanti 11 tambah 20, 31, 48, 48, berapa ini? 48 tambah 14, 5, 62, 62. Ini nggak ada di opsi tuh. Masuk dibulatkan. Adanya 70 sih dibulatkan. Oke, nggak apa-apa lah. 70 menit. Oke.
Sebentar lagi kakak akan end live ya. Ini mohon maaf banyak gangguan. Satu soal lagi sebentar. Nah, ini tentang apa namanya nih? Hubungan P sama Q. Hubungan P dan Q. Andi punya 16 uang logam yang terdiri dari 10 sen dan 25 sen. Jumlah nilai uang logam tersebut 2,35 dolar. 1 dolar itu 100 sen. Banyak uang logam 25 sen adalah berapa? Itu P dan Q-nya nanti 6. Yuk, silakan dicoba dulu teman-teman. Terus tulis jawaban kalian kalau sudah ketemu. Jangan lupa untuk bantu tap-tap juga ya. Dan follow TikTok Les Privat Online. Misalkan ini 10 sennya itu jumlahnya sebanyak X, misalkan ya, ini sebanyak X, terus yang 25 sennya sebanyak Y. Berarti kan persamaan pertama tuh X ditambah Y 16 ya, sebanyak 16 uang logam. Terus total atau nilai uang logamnya 2,35 dolar. 2,35 berarti untuk yang 10 sen kan 10X ditambah yang 25 kan 25Y. 2,35 atau 235 karena ini 1 dolar itu 100 sen, berarti kalau 2,35 ini tinggal kali 100 gitu ya. Eliminasi substitusi dua persamaan ini, misalkan persamaan satu tuh kalian kalikan 10 ya, persamaan keduanya tetap, berarti nanti dapat X tambah Y sama dengan kalikan 10 10X ditambah 10Y sama dengan 160. 10X tambah 25Y sama dengan 235, dikurangkan didapat 15Y sama dengan 5,775. Jadi Y nya 5. Terus substitusikan ke persamaan 1, X ditambah Y, X ditambah 5 sama dengan 16, maka X nya adalah 16 kurangi 5, 20 tuh kan, 11 maksudnya kayak gitu ya. Banyak uang logam 25 sen. 25 sen itu tadi apa? Yang X apa yang Y? Yang Y. Ya udah berarti nggak usah ini nggak usah ini. Tidak perlu, kita cukup cari Y-nya saja. Y-nya 5 berarti ya. Nah, banyak uang 25 sen tadi Y 5. Jadi P-nya 5. Berarti P kurang dari Q. Jawaban yang A, P kurang dari Q. Gitu ya. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Lebih kecil betul. Masih kurang 5 menitan lagi sih. Satu soal masih bisa nggak ya? Satu soal. Kayak kepilihkan yang coba yang gampang aja. Satu soal lagi. Nah ini nih. Ini biasanya ada di PM.
Satu soal lagi. Nah, kelihatan nggak soalnya? Coba ya, satu soal ini lagi ya. Jika A dinotasikan dalam tanda kurung siku adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan real A, pernyataan yang benar mana? Jadi ini tuh pembulatan ya, pembulatan ke bilangan yang lebih kecil dari dia. Bilangan bulat yang lebih kecil dari dia. Contohnya nih, yang pernyataan 1. 3,8 berarti pembulatan ke bilangan yang lebih kecil dari dia, bilangan bulat yang lebih kecil dari dia adalah 3. Ya kan? Kemudian minus 3,8, min 3,8 berarti yang lebih kecil adalah min 4 gitu, min 4. Nah, jadi 3 tambah min 4 tuh harusnya kan min 1. Jadi pernyataan 1 salah ini. Pernyataan 1 salah, harusnya min 1 gitu ya. Kalau 1 salah berarti jangan pernah kalian melirik opsi A, B, apalagi yang E. Nah, langsung aja ke pernyataan ke-4 karena 1 salah. Pernyataan ke-4, coba ya kita cek pernyataan ke-4. Kalau 4, kok pernyataan ke-4 sih? Pernyataan kedua ya, pernyataan kedua dulu. Kalau 2 benar berarti jawaban C, tapi kalau 2 salah yang D itu. Pembulatan 2,4 ke bilangan bulat sebelumnya adalah 2. 3,6 dibulatkan ke sebelumnya berarti 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Nah, pernyataan kedua ini benar. Kalau 2 benar berarti jawabannya yang C. Nah, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya, lebih kecil. Oke, cukup mudah untuk yang nomor 26. Dan sepertinya kakak harus minta izin ke kalian untuk end live sebentar lagi. Terima kasih ya sudah belajar bareng kakak di PKPM siang hari ini. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Kita lanjut lagi insya Allah ke live berikutnya ya. Silakan gabung dulu ke saluran tele yang ada di BioLes Privat Online untuk mendapatkan soal-soal ataupun ebook gratis ya. Boleh langsung ambil aja di sana, nggak usah izin. Digunakan sebagaimana mestinya untuk latihan SNBT kalian biar makin lancar lagi ya. Dan jika teman-teman berminat untuk bergabung ke kelas SNBT, persiapan SNBT khususnya PK dan juga PM, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bio-nya Les Privat Online. Satu lagi, yang terlambat untuk mengikuti live ini bisa kalian langsung ke YouTube Les Privat Online untuk cek playlist rekaman live TikTok gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya. Ada kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya, sehat-sehat selalu ya kalian ya. Sama-sama. Oke.